Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan cinta kasih Allah yang maha tinggi, yang melampaui segala akal, senantiasa ada bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan menyapa kita dalam Matius ke-8 ayat 2 sampai dengan 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami khawatir, takut tertular bila dekat dan bergaul dengan orang yang terjangkit sakit menular. Demikian juga kalau kita memandang orang yang sakit kusta atau lepra, pasti ada perasaan takut tertular dan jijik melihat luka yang sangat lama tidak sembuh dan bernanah. Nah, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, banyak orang stres dan sakitnya menjadi kritis karena penderitaan batinnya, diisolir dan dijauhi semua orang. Namun dalam penggalan cerita di atas, yaitu dalam Matius 8 ayat 2 dan 3, sangat jelas ditulis bahwa Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Ada suatu karunia luar biasa. Sementara orang lain menyebutkan bila kusta adalah sakit akibat dari dosa orang tuanya atau dirinya sendiri, tetapi Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamahnya. Di akhir ayat yang kedua ditulis, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah bermujizat dan menyembuhkan jiwa raganya. Mungkin kita tidak harus seperti Tuhan Yesus, tetapi saudaraku, di sini yang paling penting, ada pengajaran yang paling penting. Tuhan mau menjamah, Tuhan mau menolong orang yang sakit kusta. Artinya kita juga didorong untuk bersedia menolong orang lain, ya. Agar apa? Agar hidupnya dipulihkan. Seperti Tuhan Yesus memulihkan orang sakit kusta. Bila kita menolong orang lain, maka hidupnya pun dipulihkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin tidak harus seperti sakit kusta kita harus menolong orang lain. Mungkin kehadiran kita, sapaan kita, mungkin perhatian kita kepada orang lain itu menjadikan mereka sembuh dan pulih. Ketika kita menjadi sahabat bagi orang-orang yang mungkin tersisihkan, hidup mereka terpulihkan. Tidak perlu kita harus memberi mereka makanan, tidak perlu kita harus memberi mereka uang, tidak. Tetapi kehadiran kita bisa menjadi pemulih. Seperti Tuhan Yesus bersedia hadir bagi orang kusta, memulihkan sakit raganya, dan sakit raganya memulihkan juga jiwanya. Artinya pemulihan Tuhan Yesus itu secara holistik, semua dan utuh menyeluruh. Kita pun juga diminta untuk tetap membersamai, menyapa orang-orang yang mengalami sakit hatinya, sakit jiwanya, sakit pikirannya. Agar apa? Agar mereka juga pulih. Saudaraku, tentu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Mari saudaraku, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Jadilah engkau tahir, maka kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, bahwa Engkau mentahirkan orang sakit kusta. Maka kami mohon pertolongan-Mu agar kami juga bisa membersamai orang-orang yang sakit, yang lain, jiwanya, hatinya, agar mereka juga pulih seperti Engkau telah memulihkan orang yang sakit kusta. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.